Kami tiba kembali di kontrakan setelah menyelesaikan kegiatan. Selanjutnya, kami bersiap untuk berangkat tarawih. Ini akan menjadi momen pertamaku sholat tarawih di masjid bersama suami. Jangan ditanya rasanya seperti apa. Alhamdulillah bersyukur luar biasa. Seusai tarawih, kami kembali ke kontrakan. Axel akan beristirahat sebentar. Setelah itu berangkat ke coffee shop. Dia masih semangat. Sebenarnya aku tak ingin ditinggal kerja. Tapi bagaimana lagi, sudah menjadikan kewajiban suami untuk mencari nafkah. Gimana rasanya tarawih, Pak? Kutanya Axel yang tengah menyiapkan barang yang akan dia bawa ke tempat kerja. Handphone, charger HP, juga sebotol air. Seru, Mah. Jujur tadi sempat mikir, kapan ya ini selesainya? Kok lama? Aku tertawa. Begitu juga dengan Axel. Wajar kalau kamu merasa lama. Ini pertama kali kamu tarawih. Yang udah biasa aja kadang menggerutu lama. Tapi kamu ikhlas kan? Axel mengangguk. Aku ikhlas, Mah. Malah seneng juga punya kesempatan untuk ngerasain gimana rasanya tarawih itu. Dulu sebelum mu'alaf, aku heran teman-temanku yang muslim lama sholatnya. Setelah dijelaskan, aku baru tahu. Aku tersenyum tipis. Axel mengenakan jaketnya. Mah, aku berangkat dulu ya. Ku anggukkan kepalaku. Aku raih tangannya. Ku jabat dan ku cium tangannya. Axel mendaratkan kecupan di kening, pipi, dan terakhir ciuman singkat di bibirku. Hati-hati sayang, jangan lupa kasih kabar kalau udah sampai. Axel mengangguk dan mengusap pipiku. Kamu juga hati-hati di kontrakan. Aku sebenarnya gak ingin ninggalin kamu malam-malam. Tapi saat ini kerjaan memang hanya bisa dikerjakan malam. Kalau nanti udah masuk semester-semester akhir, aku bisa ambil kerja siang biar malam udah bisa dikontrakan. Axel menatapku dengan binar matanya yang begitu teduh. Gak apa-apa, Pak. Di sini insya Allah aman. Ya udah, aku berangkat dulu, Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Axel menaiki motornya dan melaju meninggalkan pelataran kontrakan. Aku masuk ke dalam, mengunci pintu dan bersiap untuk tidur. Rasanya sangat mengantuk. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Aku buka satu pesan WhatsApp dari nomor asing. Tolong tinggalkan Axel. Aku yakin kamu telah mempengaruhi Axel untuk memeluk agamamu dan meninggalkan keluarganya. Biarkan dia kembali pada keluarganya dan jangan paksa dia untuk memeluk agamamu. Malam ini aku tidak bisa tidur. Isi pesan WhatsApp yang entah dari siapa mengusik pikiranku. Bagaimana mungkin aku meninggalkan Axel? Dia butuh dukunganku. Kami saling membutuhkan satu sama lain. Aku tak pernah memaksa Axel untuk memeluk agama Islam. Ia yang memutuskan sendiri. Satu pesan WhatsApp kembali masuk. Kali ini Ceris yang mengirim pesan. Adira, aku boleh mampir ke kontrakan sekarang. Kebetulan aku lewat situ. Tumben sekali Ceris kesini malam-malam. Ku balas pesannya. Iya, mampir aja. 15 menit kemudian, ku dengar suara mobil berhenti di depan pintu pagar kontrakan. Aku melirik ke arah luar dari balik tirai. Ceris tidak keluar sendiri. Ia bersama seorang pria parubaya. Aku sambar kerudung instanku yang kugantung di hanger. Suara ketukan pintu terdengar membahana. Ku dekati pintu dan ku buka pelan. Ceris tersenyum padaku. Sedang pria di belakangnya menatapku datar, bahkan cenderung dingin. Siapa pria itu? Adira, maaf mengganggu. Aku datang bareng opa aku. Opa ini papanya Axel. Perkataan Ceris membuatku tersentak. Sungguh aku terkejut setengah mati. Aku tak pernah menyangka papa Axel akan menemuiku di kontrakan di saat Axel sedang bekerja. Aku mengangguk dan tersenyum padanya. Tapi papa Axel langsung membuang muka. Ini begitu menyakitkan. Aku bisa melihat bara amarah dan kebencian di matanya. Masuk dulu, Ceris. Om, aku ingin memanggilnya papa karena pria itu sudah menjadi ayah mertuaku. Namun aku tahu diri. Beliau belum mau menerimaku sebagai menantunya. Makanya memanggilnya Om. Ceris dan papa Axel masuk ke dalam. Aku sungguh sungkan dan tak enak karena kami tidak punya kursi tamu. Apakah sopan jika aku mempersilahkan ayah mertua duduk di karpet? Maaf, kami nggak punya kursi tamu.
Ada satu kursi di dalam, apa perlu saya ambilkan? Ucapku seraya menunduk. Gak apa-apa, Dir. Aku suka duduk lesehan kok. Charis tersenyum ramah. Ia duduk di karpet tanpa sungkan. Papa Axel ikut duduk, tapi dari bahasa tubuhnya sudah terlihat bahwa beliau tampak keberatan duduk di bawah. Saya buatkan minum dulu ya. Tak perlu, saya cuma ingin bicara sebentar. Sela Papa Axel segera. Aku pun mengangguk dan duduk di hadapan mereka. Rasanya nervous begini. Tidak ada seorang pun yang ingin hubungannya dan ayah mertuanya buruk. Aku juga ingin selayaknya menantu yang diakui dan dianggap oleh mertua. Kamu sudah baca pesan WhatsApp saya kan? Tanya Papa Axel begitu tegas. Tatapan itu seolah menghujam dan bara kebencian masih mendominasi. Rupanya pesan dari nomor asing itu adalah pesan dari Papa Axel. Ia memintaku untuk menjauhi Axel. Kenapa bisa sampai seperti ini? Aku mengangguk dan tak mampu berkata-kata lagi. Ancaman dalam pesannya begitu menyakitkan dan aku tak akan mundur. Saya kesini untuk membicarakan hal itu. Sebagai orang tua Axel, apalagi setelah mamanya meninggal, saya punya tanggung jawab lebih. Saya ingin dia tetap berjalan di jalur yang benar. Jalur yang memang sudah menjadi jalannya sejak ia lahir. Bukan mengikuti sesuatu hanya karena menikah atau bahkan kamu yang memaksanya untuk mengikuti agamamu. Aku tersentak mendengar kata-katanya yang menusuk. Beliau memiliki prasangka buruk padaku. Saya tidak pernah memaksa Axel untuk mengikuti agama saya, Om. Axel memutuskan menjadi mu'alaf itu murni dari keinginannya sendiri. Tidak ada yang mempengaruhi ataupun memaksanya. Kamu gak usah banyak alibi. Saya tahu karakter Axel. Dia cukup keras kepala dan bukan anak yang peduli dengan agama. Sejak mengenalmu dia berubah drastis. Memang sebelumnya dia agnostik, namun sebagai ayah yang baik, saya masih berharap dia akan kembali pada agama lamanya. Saya tidak pernah rela anak saya mengikuti agamamu dan menikah dengan kamu. Jadi tolong, hargai perasaan saya sebagai ayahnya yang telah membesarkannya dari bayi sampai sekarang. Apa ini adil buat saya? Saya menguliahkan dia di sini untuk masa depannya, agar dia bisa menjadi orang yang berguna dan hidup lebih baik. Tiba-tiba dia memeluk agama lain dan malah menikah muda. Bagaimana saya tidak kecewa? Untuk menghidupi diri sendiri saja dia belum mampu, sudah berani menikah. Masa depannya hancur gara-gara kamu. Aku yakin kamu dan keluargamu yang mempengaruhinya. Papa Axel meninggikan suaranya. Sorot matanya menunjukkan kemarahan yang begitu besar. Aku terdiam sejenak karena kata-katanya sungguh menyakitkan. Charis mengusap lengan kakeknya. Aku bisa membaca raut wajahnya yang seolah menunjukkan rasa sungkannya padaku. Opa, sabar Opa. Jangan bicara keras-keras. Charis mengusap-usap punggung sang kakek. Tatapan gahar Papa Axel masih mengarah padaku. Begitu menghunus. Aku siapkan mentalku untuk membalas segala tuduhannya. Demi Allah, saya nggak pernah memaksanya untuk memeluk agama Islam dan bahkan menikahi saya. Sebenarnya Axel sudah tertarik dengan Islam sejak lama. Sudah lama ia penasaran. Menikah muda itu bukan penghancur masa depan. Justru saat ini kami tengah membangun masa depan bersama. Kami masih punya banyak kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Saya yakin, Axel pasti mampu karena dia orang yang bertanggung jawab dan rajin bekerja. Kerja apa? Bentakan keras dari Papa Axel menciutkan keberanianku. Aku tak sanggup membalas lagi. Kerja di coffee shop. Berapa penghasilan dia? Apa dia mampu menghidupi 2 orang? Membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari? Kuliah kalian memang mendapat beasiswa. Tapi kebutuhan sehari-hari, biayain itu juga banyak. Masa depan apa yang sedang kalian bangun? Apa yang bisa dikerjakan oleh orang cacat seperti kamu selain bergantung sama anak saya? Kata-kata yang menggelegar itu mencabik-cabik perasaanku. Tak sadar, air mata meleleh begitu saja. Mungkin ini bukan pertama kali ada orang yang terang-terangan meremehkan kami juga membahas kekurangan fisikku. Namun ketika yang mengatakan adalah seseorang yang seharusnya dipanggil Papa, rasanya berkali lipat lebih menyakitkan. Opa, jangan bicara seperti itu. Adira ini mandiri banget, Pak. Adira bisa mengerjakan apa yang orang lain kerjakan. Dia bisa main basket, dia juga bekerja di distro. Charis melirikku sesekali. Sepertinya ia memahami perasaanku. Aku kehabisan kata untuk membalas kata-kata Papa Axel.
Rasanya juga tidak sopan jika aku terus membalasnya. Apa yang bisa aku katakan? Kenyataan berbicara, kami memang tengah membangun masa depan dengan kondisi yang serba sederhana dan terbatas seperti ini. Apa yang bisa ku sampaikan padanya untuk meyakinkannya ketika kami hanya bermodal rasa optimis dan percaya akan kekuasaan Allah, sementara beliau begitu membenci agamaku. Gaji kami memang tidak besar, dan jika memikirkan apa yang belum kami miliki memang terlampau banyak yang belum diraih. Namun kami tak ingin menghitung apa yang tidak kami punya. Kami tidak pernah membayangkan sesuatu yang buruk pada masa depan kami meski kami sadar benar. Saat ini kami ada di titik bawah. Mungkin hanya kami sendiri yang berkeyakinan bahwa kami dapat menjalani semua ini dan bersama-sama menaiki tangga. Sementara orang akan bilang sulit dengan kondisi kami yang masih tertatih. Saya harap kamu memikirkan permintaan saya. Jauhi Axel dan kembalikan dia pada keluarganya. Kamu bisa meraih masa depanmu sendiri tanpa Axel. Begitu juga dengan Axel. Ikatan keluarga itu tidak bisa dihapus. Dan sampai saya mati, saya punya tanggung jawab untuk membuat Axel kembali. Tidak terus-terusan berjalan di kesesatan. Papa Axel membulatkan matanya. Ia beranjak dan keluar dari ruangan ini tanpa berkata-kata lagi. Air mata ini masih menetes. Charis menggenggam tanganku. Maafkan Opa Andira. Opa memaksa aku untuk mengantarnya ke kontrakan di saat Axel bekerja. Karena Opa cuma ingin bicara sama kamu. Tergambar jelas ekspresi wajah Charis yang menunjukkan rasa sedihnya. Gak apa-apa Charis, aku ngerti. Charis tersenyum. Kalian pasti kuat. Aku selalu mencoba bicara sama Opa untuk menerima Axel dan kamu. Untuk tidak memaksakan kehendak Axel. Tapi Opa itu orangnya keras kepala. Ucap Charis lagi. Makasih banyak atas dukunganmu ya. Mudah-mudahan suatu saat Papa Axel mau menerima kami dan menghormati keputusan Axel. Charis mengangguk dan mengulas senyum kembali. Aku pamit dulu ya, Dir. Hati-hati, Charis. Aku tatap laju mobil itu masih dengan hati yang perih. Tentu aku tak akan meninggalkan Axel. Aku juga percaya Axel bisa istiqomah di Islam dan menjaga kesetiaannya untukku. Aku tak bisa menampik. Aku sedih karena penolakan dari ayah mertua. Mungkin berharap hubungan kami akan membaik itu seperti menggantungkan asa yang berakhir sia-sia. Namun aku yakin, mudah bagi Allah membolak-balik hati manusia.